Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina aqwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa La yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Shadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Indahnya di pagi hari ini Allah kembali perkenankan kita untuk bersilaturahmi di acara ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Tentu pada pagi hari ini sudah hadir bersama kita Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Pak Ustadz? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah sehat. Jamaah ibu-ibu yang ada di lokasi gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Nah, topik ngopi kita pada pagi hari ini yaitu terkait menjaga keharmonisan keluarga. Seperti apa caranya? Kita akan langsung saja mendengarkan. Silahkan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Summassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah amma ba'dah. Jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, semoga Allah selalu melimpahkan rahmahnya untuk kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Pada pagi yang berbahagia ini obrolan kita tentang menjaga keharmonisan dalam keluarga. Setiap kita punya keluarga insya Allah, dan setiap kita mendambakan keharmonisan dalam keluarga itu. Namun dalam obrolan kita pagi ini kita fokuskan bukan keharmonisan antara suami istri, bukan. Kita fokuskan antara anggota keluarga, kakak dan adik. Karena problem di masyarakat kita ini terkadang kakak dan adik kayak orang nggak kenal. Ketemu juga kayak cuek-cuekan, kemana-mana kayak orang nggak kenal, nggak pernah pergi berduaan. Padahal sama orang lain kadang bisa ngobrol berjam-jam, bisa pergi kemana-mana berduaan, sama kakak sama adik ngobrol seperlunya, ditanya jawabannya cuman iya sama enggak. Lah apa ini penyebabnya? Ya walaupun enggak semua, tapi sering kita jumpai kakak dan adik itu kalau jalan bareng kayaknya kayak malu apa gimana gitu. Apa itu sebabnya? Padahal dulu itu bersumber dari bapak yang sama, dari ibu yang sama. Ketika sudah terlahir ke dunia, kecilnya padahal ya hidup bersama. Kadang ya baju gantian, mandi bareng, tidur bareng. Ketika udah sama-sama dewasa,
Kadang ada kakak adik yang satu kelas itu malu. Kadang kakaknya yang malu satu kelas sama adiknya. Satu duduk di sini, satu duduk di sono. Nah, ini kira-kira penyebabnya apa? Ini harus kita cari solusinya, Pak. Jangan sampai sama orang lain begitu akrab, sama saudara sendiri kayak enggak kenal. Padahal ketika kita ada masalah, biar bagaimanapun orang yang siap untuk membantu adalah saudara, keluarga. Umpama ada kecelakaan, langsung dibawa ke rumah sakit. Yang ditanya oleh pihak rumah sakit, enggak pernah nanya, ini temennya siapa? Enggak pernah nanya, ini gengannya dari kelompok mak-mak mana? Enggak pernah tanya kan? Paling yang ditanya, ini saudaranya mana? Keluarganya mana? Lah kalau seandainya waktu sehat sama keluarga enggak kenal, khawatirnya begitu dia kena musibah di rumah sakit langsung saudaranya, apaan waktu sehat enggak kenal? Giliran sakit minta tolong. Nah, ini loh, kira-kira penyebabnya apa? Ini harus yang kita cari solusi agar terjadi keharmonisan dalam keluarga, khususnya antara kakak beradik. Ya kecuali kalau yang anak tunggal ya. Yang pertama, terkadang kurangnya komunikasi antar keluarga. Saya sering lihat dengan mata kepala sendiri. Mereka dari rumah katanya quality time, pergi makan kemana. Begitu sambil nunggu makanan datang, masing-masing nggak ada yang ngobrol. Megang HP semuanya. Yang handphone ini benda mati, dibawa untuk baik ya baik, dibawa nggak baik. Lah problem sekarang kita yang kita hadapi ini yang dekat jadi jauh, yang jauh jadi dekat. Ini di meja makan, kadang umpama ya sekeluarga 5 orang pun 6 orang, bapaknya megang, emaknya megang, anak-anaknya masing megang, pada ketawa sendiri-sendiri. Nah iya, lo sambil makan lo kadang begini, tangan masih begini. Ya Allah. Lah kalau begini dituntut peran kita sebagai orang tua. Lah kalau kita kok nuruti terus-terusan, ya udah nanti akan terjadi antara kakak, adik, bapak, anak kayak orang nggak kenal. Di mobil ntar udah jalan, yo masing-masing. Bapaknya nyetir, maknya sebelahnya main HP, anaknya di belakang main HP semua. Ya Allahu Rabbi walillahilham. Memang terkadang pola pendidikan dengan kita dulu dengan sekarang ya jauh berbeda. Kita nggak bisa memaksakan anak jangan main HP, nggak bisa. Sama kayak kita dulu dilarang jangan main keluar, nggak bisa. Wong kita mainannya di luar. Lah kalau sekarang mainannya di dalam. Lah maka tadi saya katakan peran orang tua sangat dibutuhkan dalam hal ini. Kita orang tua harus bisa mengorbankan ego. Kadang kita orang tua, kan saya yang beli kuota, saya yang beli ini, bodoh amat saya main HP. Nah, jangan salahkan anak kalau begitu. Kita orang tua harus sedikit mengorbankan ego. Kalau memang lagi quality time, kumpul dengan keluarga, HP kantongin. Ajak anak untuk ngobrol. Ajak anak untuk komunikasi bagaimana di sekolahnya, bagaimana di teman pergaulannya. Ini kadang loh, kalau ibu-ibu sih masih mending. Loh, ada bapak ditanyain anaknya kelas berapa, bingung loh. Pak, anaknya itu kelas berapa? Tahu ya? Ya Allah, macam opo. Ya kalau ditanya kelas aja kok sampai bingung ini kan. Ya Allah. Dan ini real terjadi di masyarakat kita. Lah makanya kita yang hadir di majelis taklim, yang berusaha membangun keluarga yang harmonis, pertama tadi komunikasi. Selanjutnya wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Usai jeda kita akan lanjut ngobrolnya dan akan dibuka juga untuk sesi tanya jawab. Silahkan disiapkan pertanyaannya. Tetap di Ngopi Yuk.
Alhamdulillahirabbil alamin, Anda masih menyaksikan Ngopi, Ngobrol Perkara Ilmu. Ngopi yuk. Sebelum kita lanjut ngobrolnya terkait topik kita tadi menjaga keharmonisan keluarga, terlebih dahulu akan dibuka untuk sesi tanya jawab. Untuk dua orang penanya, silahkan sebutkan nama dan juga pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, hal-hal apa saja yang harus dilakukan untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, Bu? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, perkenalkan nama saya Ibu Evi Marlina. Saya bertanya sepertinya berkaitan dengan diri saya ya Pak. Bagaimana sikap kita terhadap saudara sendiri yang memusuhi kita? Mohon penjelasannya Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan Pak Ustadz, yang pertama apa yang harus kita lakukan untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga? Dan pertanyaan kedua tadi gimana sikap kita terhadap saudara sendiri yang memusuhi kita? Silahkan. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, untuk menjaga harmonisasi dalam keluarga seperti apa gitu ya. Tadi di segmen pertama sudah saya sampaikan komunikasi. Komunikasi diutamakan. Jangan sampai komunikasi dengan orang lain berjalan lancar, dengan keluarga sendiri enggak. Lah, yang memulai tentu adalah kita sebagai orang tua. Ketika anak pulang sekolah, kita ajak ngobrol. Ketika anak dalam kesempatan-kesempatan tertentu, kita ajak ngobrol, insya Allah. Seringnya terjadi permasalahan dalam keluarga, terutama kakak beradik, itu karena kurangnya komunikasi. Yang kedua, saling menyayangi. Jangan sampai kita sayang sama orang lain, punya barang sama orang lain itu warwer sama saudara sendiri pelitnya, naudzubillah. HP aja dikasih password sampai saudara sendiri nggak bisa buka. Sama orang lain dikasih tahu. Aduh, wis angel model begini. Yang selanjutnya, saling menghormati. Saling menyayangi dan saling menghormati. Terkadang kita antar saudara ini kan punya keinginan berbeda, punya kegemaran berbeda, punya hobi yang berbeda. Lah, kita umpama sebagai kakak atau sebagai adik, kalau punya kakak, punya adik kok punya hobi berbeda, ya kita hormati. Jangan kita paksakan untuk sama dengan kita, enggak bisa. Umpama kita punya sebagai orang saudara tertua, apalagi sebagai pengganti dari orang tua. Kita harus bisa memahami, menghormati keputusan dari adik-adik kita yang mungkin punya keinginan yang berbeda. Mungkin ketika menentukan tempat tinggal kadang berbeda, menentukan pola pendidikan anak-anaknya berbeda. Kita enggak boleh memaksakan. Mentang-mentang kita sebagai saudara yang tertua kemudian bilang, saya ini sebagai pengganti orang tua, kamu harus ikut saya. Enggak bisa. Orang punya keinginan masing-masing, punya standar masing-masing, enggak bisa dipaksakan harus sama dengan kita. Ini kita kadang, ini problem kita sebagai saudara tertua kadang, merasa berjasa ikut membantu pembiayaan adik-adik kita, kemudian kita merasa ikut menentukan arah ke depan dari adik-adik kita. Nah, ini jangan sampai terjadi. Kemudian yang selanjutnya, meluangkan waktu untuk bersama. Ya tadilah dengan ngobrol dan lain-lain, luangkan waktu untuk bersama dan hindari prasangka yang tidak baik. Seandainya ada keluarga, ada saudara yang melakukan hal-hal tertentu, jangan kita langsung suudzon. Lah, dari awal suudzon inilah banyak terjadi perkelahian antar saudara. Itu yang pertama. Untuk menjaga, intinya komunikasi, saling menghormati, saling memberi kebebasan, yang terpenting dalam batasan-batasan yang dibenarkan oleh agama kita. Lah, pertanyaan yang kedua. Curhat Bu ya. Curhat Bu ya. Bagaimana kalau kita udah berusaha baik tapi ternyata justru malah saudara sendiri yang musuhin kita.
Orang lain baik sama kita, saudara sendiri, padahal kita sudah berusaha baik-baikin dia, tapi ternyata imbal baliknya enggak baik. Dan itu ya real ya, terjadi di masyarakat real ya. Di mana-mana hampir terjadi. Kasus pembunuhan yang sadis itu terkadang malah dilakukan orang terdekat, termasuk saudara, kakak adik kadang. Dalam satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bilang begini, la taqata'u wa la tadabaru wa la tabaghadu wa la tahasadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Jangan saling memutus persaudaraan. Lah lalu bagaimana kalau saya udah berusaha menjalin persaudaraan, cuman dianya yang enggak mau? Itu bukan urusan kita. Yang terpenting dalam hati kita enggak merasa memusuhi saudara kita. Kalau memang kita yang muda, misalnya kita sebagai adik, di momen-momen tertentu, ya kita legowo lapang dada datang ke rumahnya dia. Walaupun mungkin kita assalamualaikum enggak dibukain pintu. Ya wes, pulang. Wong Quran bilang kalau mau masuk ke rumah orang lain kan hitungannya udah orang lain kan, ketika udah rumah tangga masing-masing. Berikan salam. Kalau 3 kali nggak ada jawaban, balik pulang. Kalau memang dia nggak mengizinkan masuk, balik pulang. Tapi kita udah punya niat untuk nyambung silaturahmi. Jangan sampai kalau dia keras kita balik keras. Saya nggak minta makan dia ini ngapain? Ini kadang kan begini loh. Yang terjadi di masyarakat kan gitu. Saya nggak minta makan dia, saya listrik bayar sendiri, apa-apa bayar sendiri, ngapain? Nah ini. Kalau kita sebagai yang muda, ya tadi legowo. Kalau perlu, seandainya kita posisi sebagai yang tua pun, kalau memang kita pingin ngayomi adik-adik kita, kalau perlu, ya kita luangkan waktu, mengorbankan ego, kita kumpulin. Ini kadang ya tadi lu masing-masing. Jadi kalau memang saudara kita memusuhi kita, yang penting dalam diri kita ini enggak merasa memusuhi. Udah, itu urusan dia dengan Allah. Siapa di muka bumi ini yang enggak punya musuh? Enggak ada. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang memusuhi beliau keluarga sendiri, paman plus besan. Abu Thalib itu paman, ya besan, tapi Abu Thalib enggak memusuhi. Abu Lahab itu paman, dulunya besan. Tapi karena akhirnya Rasulullah mengajarkan agama Islam, anak-anaknya disuruh cerai. Lah Abu Lahab itu ya paman, ya besan. Memusuhi Rasulullah. Nabi Nuh yang musuhi anaknya. Nabi Ibrahim yang musuhi bapaknya. Nabi Musa yang musuhi ayah angkatnya. Nabi Lut yang memusuhi istrinya. Jadi musuh itu terkadang orang dekat. Lah terus sikap kita yang penting kita tidak merasa memusuhi. Jangan sampai kalau dia marah kita ikutan marah. Ya wis kalau dia marah kita harus meneng wae meneng. Kalau orang Sunda apa? Cicing wae. Wes diemin aja. Kalau kita ngomong, kalau dia ngomong itu kita ikut ngomong, 6 hari juga enggak kelar. Sampai salah satu pingsan baru kelar. Ya wis pokoknya kalau dia ngomel-ngomel wis meneng wae. Anggap aja lagi nyetel sinetron. Ya kan dia ngomong gitu, diemin aja. Jadi ibu, yang seandainya saudara kita memusuhi kita, kita jangan balik memusuhi. Lah kalau dia memusuhi kita memusuhi, ya kita sama dia 11. Sami mawon, sama aja nggak ada bedanya. Ya kita menunjukkan sebagai umat Rasulullah, Rasulullah dimusuhi tapi Rasulullah tidak pernah memusuhi. Wallahu a'lam bisawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Tadi 2 pertanyaannya sudah terjawab. Nanti kita akan lanjut ngobrolnya usai jeda. Tetap di Ngopi Yuk.
Pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, Anda masih menyaksikan Ngopi, Ngobrol Perkara Ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Di segmen terakhir ini kita akan mendengarkan penjelasan lebih lanjut dan juga rangkumannya terkait topik ngopi kita, yaitu menjaga keharmonisan keluarga. Silahkan Pak Ustadz. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim atau muttafaq alaih, disepakati Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sampaikan tadi di segmen sebelumnya sudah saya bacakan, la taqata'u, jangan kita memutus persaudaraan. Kalau kita yang diputuskan biarin, tapi kita jangan memutus. Kemudian la wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Ketemu di satu jalan, satu mukanya buang sono, satu mukanya buang sini. Ntar kalau dibuang semua diambil kucing baru tahu rasa. Kalau perlu kadang begitu belok, waduh ada kakak, puter balik. Aduh, wis bahaya. Wala tabaghadu, jangan saling marah-marahan. Kalau dia marah, wis kita diem. Kalau gini marah, sono marah, sini marah, pecah. Kaca kalau ketemu kaca, pecah. Tapi kalau kaca ketemu busa, enggak pecah. Maka kita ngalah jadi busa, jangan jadi kaca. Ya serapopo. Wala tahasadu, jangan saling iri. Nah ini nih kadang pangkal persoalan dalam keluarga itu iri. Kakak dibuatin rumah kok saya enggak. Kakak disekolahin sampai kuliah kok saya cuman sampai SMA. Ayo, sama-sama dibikin rumah, kakak rumahnya di pinggir jalan, saya kok di gang sempit. Mau masuk aja harus miring. Ini loh, tahasadu, jangan saling hasud. Pembunuhan pertama, Qabil dan Habil, itu kan karena saudara kandung yang hasud. Qabil merasa ia wajah ganteng dijodohin dengan yang enggak cantik, dia enggak terima. Akhirnya dia hasud, saudaranya Habil dibunuh. Ini hasud. Dalam keluarga banyak loh ini. Wong saudara yang katanya kembar aja kadang masih hasud ya. Padahal orang tua udah berusaha untuk sama. Orang tua itu saya yakin semua udah berusaha untuk adil. Cuma kadang situasi yang berbeda. Umpama. Dulu waktu awal menikah ekonomi belum membaik. Kemudian anak pertama kadang ikut mati-matian berjuang. Anak kedua ekonomi udah membaik. Lah anak kedua udah mulai menikmati hasil dari jeripayah, mungkin sekolahnya kalau dulu kakaknya hanya jalan kaki, adiknya udah jalan naik sepeda. Mungkin adiknya lagi udah naik motor, adiknya lagi udah naik mobil. Lah kemudian yang kakak pertama, mama nih gak adil, saya dulu sekolah jalan kaki mak. Keadaan orang tua udah maksimal, untuk anak itu maksimal. Maka Rasulullah nasihatin wala tahasadu, jangan saling iri, jangan saling hasud. Dan Rasulullah perintahnya wakunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian itu hamba-hamba Allah yang saling begini loh. Apa ini namanya ini? Nah, ikhwana itu ibarat jari disatukan tapi begini. Kalau nyatunya begini gampang lepas, tapi begini nih. Apa namanya nih? Kalau orang Jawa dulu namanya ngapu rancang. Begini loh, ini kan kuat ini. Lah seharusnya lah antar saudara itu begitu. Walaupun tinggalnya jauh, komunikasi tetap jalan. Nah ini yang hadis selanjutnya sebagai penutup, ini hati-hati. Biasanya pelakunya ini kebanyakan orang kudungan masalahnya. Wala yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa salasin, dan tidak boleh antar kita ini bermusuhan lebih dari 3 hari. Biasanya yang musuhan betah itu orang kudungan apa pecian? Oh kan jujur. Ada yang enggak jujur pura-pura enggak. Padahal kadang ada yang musuhan sampai diwarisin ke anak. Lah emang enggak pernah dengar kalau tuan takur musuhan ini. Anaknya saling jatuh cinta enggak boleh. Loh kadang ditiru di Indonesia. Neng, jangan sampai seneng sama anaknya ono. Sampai 7 turunan ogah. Ntar kalau tetap nekat saya coret dari kakak. Ya Allah. Semoga saudara kita semua antar keluarga
diberikan rasa sayang, diberikan harmonis oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Semoga tadi tipsnya bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari bagaimana menjaga keharmonisan dalam keluarga. Akhir kata saya Tiara Dianti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nastaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Simple TV, News, Sport, Entertainment.